Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kajian Sabtu pagi subuh menggapai keberkahan pada hari ini, mari kita sama-sama awali dengan bersama membaca Al-Waqi'ah. Ayah, bunda, abang, kakak, santri-santriwati yang sedang menonton video ini bisa dibuka surat Al-Waqi'ah ayat ke-56. Awali dari baca Al-Fatihah. Wahid Isnani Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatta wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Tullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun
بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين
Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulum min hamim wa tasliyatu jahim inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim Shadaqallahul azim. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, genap pemirsa Ayo Peduli Sesama channel, para santri, santriwati, pesantren, leadership Darut Tarqiyah Primago, Bapak Ibu, Ayah Bunda, saudara-saudari, para asatidz wal ustazat. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berjumpa kembali dalam acara Subuh Menggapai Keberkahan pada edisi kali ini. Kemudian salawat serta salam mari sama-sama kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dan kita berharap semoga di yaumil akhir kelak kita semuanya berada dalam satu barisan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, tidak terasa pada hari ini di tanggal 4 Januari 2025 kita berada di tahun yang baru. Dan ini juga masuk awal bulan Rajab, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1446 Hijriah, yang artinya tidak lama lagi, tidak sampai 2 bulan ya. Mudah-mudahan dan insya Allah semoga kita semuanya dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, di momentum awal tahun ini ya, tentu kita selalu mengingatkan dan kepada diri kita dan kepada saudara-saudara kita bahwasanya jangan sampai tahun-tahun itu berlalu dengan sia-sia. Tahun-tahun yang kita hadapi, tahun-tahun yang akan datang itu haruslah kita mendapatkan banyak peningkatan, baik itu dari segi iman, dari segi ketakwaan, dari segi produktivitas, dari segi keilmuan ya, harus lebih banyak dan lebih bertambah daripada tahun-tahun sebelumnya. Demikian pula amal ibadah ya, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita bosan. Jangan bosan jadi orang baik. Jadi orang baik itu harus terus dan lagi dan seterusnya. Maka kita berharap semoga di awal tahun ini bisa jadi momentum untuk
perbaikan kita ke depannya supaya lebih baik lagi. Hadirin sekalian, di tanggal ini juga bertepatan dengan anak-anak ya sekolah yang kemarin sudah menjalankan liburan semester. Nah, saat ini sudah mulai berkemas-kemas lagi. Sudah mulai akan kembali ke aktivitas normal. Jadi setelah liburan kemudian akan masuk normal memasuki semester kedua. Semoga anak-anak semuanya diberikan kesehatan, sehat walafiat, bisa kembali ke pondok, bisa melanjutkan pelajaran dengan efektif tanpa ada kendala. Hadirin sekalian, tentu yang membuat kita bersyukur, yang membuat kita merasa bahagia adalah betapa banyak nikmat-nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita. Terutama dari sekian banyak dan sekian besar nikmat, yang paling agung, yang paling tinggi adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang selalu tidak henti-hentinya. Bahkan kadang kita sebagai manusia seringkali lupa bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak dan kuasa dari Allah. Pada kali ini kita akan membahas, mengkaji dan mentadabburi salah satu surah di dalam juz Amma yang berjumlah ada 5 ayat, yaitu surah Al-Fil. Surah Al-Fil ini yang artinya gajah, ya, suratnya pendek ya, terdiri dari 5 ayat. Anak-anak ya harus hafal, dan seringkali surat-surat pendek itu dilantunkan ketika kita melaksanakan sholat-sholat sunnah, sholat-sholat wajib ya, karena pendek dan mudah untuk dihafal. Sudah sebaiknya ketika kita membaca Al-Quran ya, itu kita memahami. Makanya kita mulai ini dari yang pendek-pendek dulu. Yang pendek sedikit akan tetapi bisa kita pahami artinya, kita maknai, kita tadabburi isinya ya. Itu akan lebih baik daripada kita punya banyak ya sama sekali tidak ada yang dipahami. Gak apa-apa, mulai dari sedikit-sedikit ini kita belajar. Nah, nanti juga lama-kelamaan sedikit paham, sedikit-sedikit itu akan menjadi banyak. Dan alhamdulillah kalau di tahun lalu sudah ada beberapa kita tadabburi surah-surah yang pendek juga, dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Ma'un, Al-Asr dan seterusnya. Nah, ini insyaallah setiap pertemuan kita akan kaji, kita akan bahas satu persatu daripada surah-surah pendek ini. Jadi enak ketika kita sholat, kita lantunkan ayat-ayat dari surah tersebut dan kita benar-benar mendalami maknanya. Kita benar-benar memahami isinya sampai menyentuh ke hati kita, ke sanubari kita, dan tentu itu akan membawa perubahan besar kepada kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nama surah ini adalah surah Al-Fil. Al-Fil ini artinya gajah. Surat Al-Fil ini adalah surat nomor urutnya ke 105 di dalam Al-Quran. Dan termasuk surah Makkiyah, berarti diturunkan di kota Mekah. Ya. Surat ini diturunkan setelah surah Al-Kafirun, sebelum surah Al-Falaq. Nama surah Al-Fil atau nama Al-Fil gajah itu
nama fil ini atau gajah ini menjadi nama tahun di mana peristiwa tersebut terjadi. Jadi tahun kejadian serbuan dari pasukan gajah itu dinamakan tahun gajah. Dan Rasulullah juga dilahirkan pada tahun tersebut. Jadi anak-anak itu ditanya kapan Rasulullah lahir, pasti jawabannya Rasulullah dilahirkan ketika tahun gajah. Tapi ini jangan berhenti sampai di sini. Kita harus tahu tahun gajah itu tahun berapa. Tahun berapa? Tahun gajah itu secara Masehi ya. Nah, Hijriah belum ada. Hitungannya Masehi. Tahun gajah itu kalau di tahun Masehi adalah tahun 570 Masehi. Sekarang kita tahun berapa ini? 2025. Nah, 570. Berarti udah ya kurang dari 1500 tahun yang lalu. 15 abad, hampir 15 abad yang lalu peristiwa ini terjadi. Jadi memang dari Al-Fil ini yang uniknya adalah biasanya ketika Rasulullah mendapatkan wahyu turun surah dari Al-Quran itu identik dengan kejadian yang terjadi pada saat itu. Sedangkan Al-Fil ini, gajah ini, peristiwa serangan pasukan bergajah ini terjadi ketika Rasulullah belum lahir. Bahkan Rasulullah belum diangkat jadi nabi, masih 40 tahun kemudian Rasulullah itu menjadi nabi. Tapi surat ini turun menceritakan hal tersebut. Kenapa? Karena memang kejadian ini ya itu bisa ditelusuri dengan sangat mutawatir, tersambung. Sampai rincian kisahnya itu detail sekali. Jadi walaupun Rasulullah belum lahir, Rasulullah sudah mendapatkan cerita itu. Turun-temurun dari saudaranya, orang tuanya, dari kakeknya. Dan semua warga penduduk ya, kabilah-kabilah Quraisy di kota Mekah semuanya menyaksikan peristiwa tersebut. Jadi kalau ini sudah disaksikan banyak orang, saksinya banyak ya. Dan saksi untuk dinyatakan benar tuh ada yang bilang 4 orang saksi, 2 alat bukti dan sebagainya. Nah, ini udah satu kampung, satu kota, seluruh warga mengetahui dan melihat peristiwa ini. Maka memang peristiwa ini sudah sangat-sangat mutawatir dan terpercaya. Tambah lagi, surat ini juga turun ya, mengabadikan, mengingatkan kaum Quraisy terhadap peristiwa tersebut. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Jadi ini pertanyaan ya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kaum Quraisy waktu itu, apakah kamu tidak memperhatikan ya? Apakah kamu lupa? Apakah kamu tidak ingat ya? Bagaimana Tuhanmu, bagaimana Allah bertindak terhadap pasukan gajah? Artinya Allah menolong penduduk kota Mekah ini dari pasukan bergajah. Jadi ini Allah mengingatkan kaum Quraisy ya. Kaum Quraisy supaya tahu bahwasanya Allah sudah memberikan nikmat yang sangat banyak. Apa itu salah satu nikmatnya? Yaitu dengan adanya rumah Allah, dengan adanya Ka'bah di kota Mekah. Dan itu Allah langsung yang menjaga keutuhan daripada Ka'bah tersebut. Jadi kalau peristiwa Al-Fil ini, serbuan pasukan bergajah terjadi di tahun kelahiran Nabi. Nah, surah Al-Fil itu turunnya 45 tahun setelahnya. Jadi mengingatkan kembali peristiwa 45 tahun yang lalu, peristiwa dahsyat
ada pesan yang muncul ya, bagaimana Allah melindungi Ka'bah daripada tipu dayanya Raja Abraha. Jadi dan Allah juga melindungi Rasulullah daripada tipu dayanya kafir Quraisy ya, ketika dakwahnya itu. Nah, karena itu nikmat yang sangat luar biasa, sangat penting, maka harus diceritakan, harus tahu ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bertindak langsung. Jadi kalau segala sesuatu itu yang dilakukan itu sudah haknya Allah, sudah ketentuan Allah, merupakan syariat dari Allah langsung, itu Allah langsung yang menjaga. Hanya ini hati-hati. Hati-hati kalau berurusan dengan hal-hal yang sudah digariskan di dalam agama. Jangan sampai salah, jangan sampai melenceng. Jangan sampai tidak adil. Apalagi kalau yang bukan haknya digunakan. Nauzubillah summa nauzubillah. Tidak main-main ya. Ka'bah, ini rumahnya Allah, mau diserang oleh Raja Abraha dan pasukannya. Itu berhadapan dengan Allah langsung. Banyak kita lihat kejadian di Indonesia ya, yang terkenal itu ketika tsunami Aceh tahun 2006, 2004, 2006 ya, ya 2005, 2005. Itu kelihatan ada sebuah masjid di tengah-tengah dan posisinya itu sudah dekat dengan pantai ya. Rumah-rumah itu hancur semuanya, berantakan, rata, tinggal puing-puing. Ada satu masjid masih berdiri utuh. Memangnya ada manusia yang menjaga di sekeliling masjid itu supaya air tsunami itu nggak masuk, tidak merobohkan masjid? Nggak ada. Ini Allah langsung yang turun. Allah langsung yang menjaga. Dan banyak kita temukan seringkali di Indonesia nih, ada bencana-bencana seperti itu ya, tsunami, banjir, gempa bumi ya. Bahkan ada yang di tengah laut itu, daerah Sulawesi atau Palu ya. Masjidnya masih berkokoh, fondasinya di atas air itu. Yang lain itu sudah hancur, roboh, rata dengan tanah. Jadi kalau itu urusannya sudah ketentuan dari Allah, ini rumah Allah ya, Allah langsung yang menjaga. Jadi ketika kejadian peristiwa pasukan gajah itu, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, apa yang Allah lakukan kepada pasukan bergajah ini? Alam yaj'al kaidahum fit tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Jadi yang dilakukan oleh Abraha itu sia-sia, tidak berhasil, dan semua warga menyaksikannya. Kalau kita lihat pada awalnya, lebih jauh lagi, apa yang sebenarnya mendasari terjadinya penyerangan Raja Abraha ini kepada Ka'bah, kota Mekah itu? Apa sebenarnya? Abraha ini adalah seorang raja yang tinggalnya jauh di selatan kota Mekah. Saat ini namanya daerahnya Yaman. Dia beragama Kristen. Abraha ini raja yang beragama Kristen. Dia ingin membuat sebuah rumah ibadah atau kanisah. Kanisah itu artinya gereja yang sangat besar dan tinggi untuk menandingi ramainya Ka'bah pada masa itu. Jadi pada waktu itu, dengan ada Ka'bah di situ sebagai pusatnya, banyak sekali yang beribadah di situ, yang bertawaf keliling. Jadi menjadi pusat ibadah, pusat perdagangan seantero Jazirah Arab.
Ini Raja Abraha ini dia ingin bikin pusat peribadatan baru. Dia bangun kanisah yang sangat tinggi. Ya. Itu diberi nama Al-Qulais. Al-Qulais itu kalau dijadikan bahasa Yunaninya eklesia. Al-Qulais eklesia. Itu nama gereja ya, nama gereja yang dibangun Abraha di Yaman, lebih tepatnya di daerah Son'a. Sampai-sampai orang kalau melihat bangunan bikinannya Abraha ini ya, itu sampai mendongak dan sampai kolansoanya terjatuh. Jadi kalau lagi jalan, kemudian dia mendongak begini, sampai kolansoanya jatuh. Jadi saking tingginya itu bangunan, saking tingginya itu kanisah yang dibangun oleh Abraha di tempatnya. Namun ternyata sudah ada bangunan yang tinggi menjulang seperti itu, tidak juga menjadikan kotanya Abraha ini ramai. Masih kalah ramai dengan Mekah, masih kalah ramai dengan Ka'bah. Maka dia memiliki rencana. Bagaimana kalau Ka'bah ini dihancurkan saja, supaya orang-orang itu nanti biar beribadahnya ke Yaman. Jadi rame itu. Jadi dia juga selain ada unsur ingin mempromosikan kepercayaannya, ya, mensiarkan kepercayaannya Abraha, dia juga ada unsur politik bisnisnya juga. Karena dia pengen jadi pusat juga ini kotanya dia. Nah, tentu serangan ini tidak serta-merta langsung terjadi. Pertama, Abraha mengirimkan utusannya dari tentaranya itu untuk ke kota Mekah, dan tentaranya Abraha ini pada awalnya dia langsung mencuri 200 ekor unta, ya, menahan, mengambil paksa 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Siapakah Abdul Muthalib? Abdul Muthalib ini adalah kakek dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad SAW. Karena Abdul Muthalib, kakek beliau, memang adalah juru kuncinya kota Mekah, pembesarnya. Digambarkan sosok beliau yang tinggi dan besar, orang yang terpandang di kota Mekah. Itu diambil paksa. Dan waktu itu posisinya Abraha beserta tentaranya, beserta pasukan gajahnya itu, ya, sudah mendekati beberapa puluh kilometer dari kota Mekah, sudah siap-siap menyerang. Maka Abdul Muthalib bertanya-tanya kepada warga, ini siapa yang mencuri unta 200 ekor ini, siapa ini? Ya. Kok bisa-bisanya, berani-beraninya dia, ada unta milik pembesar daripada kota Mekah, ada yang ngambil. Ternyata memang bukan orang sembarangan. Langsung pasukan tentara dan raja ini yang ngambil. Akhirnya setelah diketahui, oh ini ternyata Abraha yang ngambil. Akhirnya Abdul Muthalib mendatangi pasukan Abraha. Datang, duduk di satu permadani. Abraha bertanya, ada apa gerangan engkau kemari, wahai Abdul Muthalib, penduduk kota Makkah? Aku kesini ingin meminta balik, ingin mengambil apa yang menjadi milikku, yaitu 200 ekor unta. Wah, Abraha ini terkejut juga gitu. Loh, kenapa terkejut? Karena pasukan ini, ya, pasukan ini gajah sudah banyak, tentara sudah ribuan, itu sudah mengepung, ingin menghancurkan, meluluh lantakan Ka'bah, ya, udah mau menyerang ini, udah siap, tinggal genderang perangnya ditabuh, duk, maju semuanya itu pasukan, habis rata satu kota dengan tanah bisa. Tapi ternyata Abdul Muthalib datang, ya, ke Raja Abraha bukan untuk meminta pasukannya mundur. Beliau cuma minta
saya ingin meminta apa yang sudah menjadi milik saya, yaitu 200 ekor unta, itu tolong dikembalikan. Nah, jadi Abraha itu kayak bertanya-tanya, ini yang bener ini, masa pemimpinnya kota Mekah datang ke sini susah payah cuma mau minta untanya balik gitu. Emang itu dia nggak dipikirin itu Ka'bahnya yang mau diserang tuh bagaimana gitu. Maka Abraha bertanya, apa kamu kemari cuma ingin meminta untamu kembali, ya? Bukan ingin mengajukan negosiasi supaya itu Ka'bah bisa terselamatkan. Kata Abraha gitu, dengan sombongnya dia, karena dia udah yakin pasukannya banyak, ya. Tentaranya, pertempuran itu senjatanya semuanya udah lengkap semua, tinggal masuk dan bisa rata dengan tanah itu. Sudah dengan yakin dan sombongnya Abraha seperti itu. Apa kamu kemari cuma untuk ngambil unta ini? Ya, bukan untuk melindungi kotamu yang suci itu. Maka dengan yakin dan lantang Abdul Muthalib menjawab, betul, saya kemari hanya ingin mengambil unta yang sudah menjadi milik saya. Adapun Ka'bah, Baitullah itu rumah milik Allah. Allah langsung yang menjaganya. Bayangkan. Abdul Muthalib dengan yakin, ya, bahwasanya memang Ka'bah itu ya rumah Allah. Allah langsung yang menjaga. Manusia pun nggak bisa menjaga kalau tidak dengan kuasa dan izin Allah. Saya hanya kemari ingin mengambil unta yang menjadi milik saya. Ya. Adapun Ka'bah, Baitullah itu rumah Allah. Nanti Allah sendiri yang akan menjaganya. Apa kata Abraha dengan sombongnya? Mana mungkin? Tidak mungkin itu terjadi. Ya Abraha ini nggak yakin ya, bahwasanya Ka'bah itu akan dijaga oleh Allah. Ya karena memang kondisinya waktu itu ya namanya Mekah ini kota pusat peribadatan, pusat perdagangan, nggak ada itu perlengkapan atau persenjataan yang bisa melindungi ya benteng di seluruh kota itu yang melindungi dari serbuan musuh, nggak ada. Dan memang udah dari zaman dulunya itu, walaupun Ka'bah di kota Mekah itu Jazirah Arab kan posisinya di tengah-tengah daripada tanah-tanah atau dataran padang pasir ya. Walaupun pada saat yang sama ya di timur dan baratnya ada dua kekaisaran besar. Ada kekaisaran Romawi dan ada kekaisaran Persia ya. Ada Romawi, ada Bizantium itu. Cuman dua kerajaan besar itu tidak pernah berkonflik masuk sampai ke Mekah. Karena memang Mekah ini posisinya jauh ya. Jadi kayak tertutup oleh padang pasir. Jadi orang tuh kayak udah malas ke sono, ngapain pasir semuanya. Makanya ini yang unik Abraha itu susah payah ingin mendatangi kota Mekah. Padahal dua kekaisaran Romawi dan Bizantium aja itu nggak ada yang mau ke arah situ pada saat itu. Nah kembali lagi kepada percakapan antara Abdul Muthalib dan Raja Abraha. Ya. Karena Abraha sudah menyatakan dengan sombongnya, baik kalau kamu tidak mau bernegosiasi untuk melindungi kota Mekah ini, ya saya akan tetap maju, saya akan tetap menghancurkan Ka'bah, kata Abraha gitu. Abdul Muthalib sudah pasrah, sudah bertawakal ya, dengan yakin bahwasanya Ka'bah itu memang milik Allah. Nanti Allah langsung yang akan menjaganya. Pada saat itu juga sebenarnya dari para kalangan pembesar-pembesar di kota Mekah ya, itu udah ada yang menawarkan juga. Jadi kepada Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, ini coba bagaimana kalau kita berikan sepertiga harta ya dari seluruh bagian Tihamah ya, dari daerah dekat Najd itu masih di utaranya Mekah. Ini gimana kalau kita tawarkan sepertiga harta keseluruhan ini kepada Abraha supaya Abraha ini mundur, supaya jangan maju untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi Abdul Muthalib tetap dengan tenangnya, dengan yakinnya dan keteguhannya
sudah menyatakan sudah, yakinlah Allah pasti langsung akan menjaga. Jadi nggak jadi itu pertukaran sepertiga harta. Padahal udah banyak itu ya, dikasih harta sepertiga dari seluruh kota itu supaya tidak menyerang. Karena memang Abraha ini sombong, ya dengan yakinnya pasti akan bisa, terus dia maju. Singkat cerita sudah selesai percakapan tersebut, ya akhirnya Abdul Muthalib kembali ke kota Mekah dan pasukan Abraha sudah bersiap untuk melancarkan serangannya. Ada sebuah gajah, seekor gajah yang sangat besar, ya diberi nama Mahmud. Di gajah yang paling besar namanya Mahmud ini. Mirip dengan gajah zaman purbakala, namanya mamut. Jadi Mahmud ini istilah nama gajah yang paling besar yang dimiliki Abraha. Itu gajahnya ketika mengarah ke kota Makkah, jalannya lambat, seperti enggan mau maju. Kayak mau nyerang tapi nggak mau ini gajahnya ini. Akan tetapi kalau berbalik arah, ya, ke arah Yaman, ini gajahnya langsung berlari, ya, sekencang-kencangnya. Jadi sebenarnya pasukan gajah itu fil ini gajahnya itu sendiri enggan, tidak mau menyerang, tidak mau menghancurkan kota Mekah, tidak mau menghancurkan Ka'bah. Memang Raja Abraha aja ini yang terlalu pede, terlalu sombong bahwasanya bisa. Maka maju seluruh pasukan itu, bala tentaranya Abraha. Nah, pada ayat ketiga lah ini, wa arsala alaihim tayran ababil. Disitulah Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Dan setiap burung itu sudah membawa kerikil-kerikil batu. Tarmihim bihijarotim min sijil. Melempari mereka batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Di burung ini menggenggam bara api. Ketika datangnya burung tersebut, itu warga juga terheran-heran. Ini burung dari mana? Burung dari jenis apa? Belum pernah dilihat. Jadi Thayran ababil ya sekali waktu pada waktu itu aja. Jadi warga Mekah itu terheran-heran dan masih teringat jadinya. Ini burung bentuknya, datangnya belum pernah kelihatan. Ada burung yang berbondong-bondong membawa batu dari tanah yang terbakar panas. Nah, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, lihat daun. Kalau dimakan ulat bagaimana? Pasti ada sisanya kan? Ada bolong-bolong, lubang-lubang. Misalnya nih kita ada kayu ya, atau triplek lah, atau kardus ya. Kita lempari bara api. Habis manggang-manggang kan biasanya ada bara api tuh. Kita lempar itu ke triplek atau ke kardus. Kan kalau memang saking panasnya itu bisa gosong, bahkan bisa bolong itu kardusnya. Bahkan triplek juga ya, kalau kita pakai untuk alas bakar-bakar kan pasti akan kepanasan dan berlubang juga. Itulah perumpamaan pasukan Abraha ketika menyerang langsung dihadang oleh Thayran ababil. Burung yang berbondong-bondong yang membawa batu yang panas. Dan pada saat itu juga Raja Abraha juga mati. Jadi Raja Abraha yang memimpin penyerangan dihadang oleh burung-burung yang membawa batu dari tanah terbakar. Dan pada saat itu juga Abraha mati. Selamatlah Ka'bah ya dan penduduk Mekah daripada serangan. Makanya ini dibilang nikmat yang sangat besar. Bayangkan kalau kita saat itu menjadi penduduk, ya, kita jadi orang Quraisy yang tinggal di kota Mekah, di depan kita ini kota Mekah udah mau diluluh lantakkan oleh ratusan pasukannya Abraha ini. Itu kalau burung nggak jadi datang ya, kalau bukan karena izin Allah burung itu bisa datang. Rata semuanya, ya. Kota Mekah itu udah rata, nggak ada peradaban lagi itu. Makanya Allah mengingatkan dengan diturunkan surat Al-Fil, diceritakan kembali, apakah kamu tidak ingat bagaimana
Tuhanmu ya menggagalkan tipu dayanya Abraha itu, serangannya Abraha itu. Supaya orang Quraisy ini benar-benar bersyukur. Dan kita juga sebagai umat muslim ya benar-benar harus bersyukur. Berkat pertolongan Allah, berkat izin dan kuasa Allah, kita masih ada. Kita masih aman dan nyaman beribadah ya, di sini, di negara ini, di negeri ini. Tidak ada gangguan, tidak ada serangan-serangan. Banyak sekarang saudara-saudara kita ya yang ada di Palestina, di Suriah, di Rohingya dan berbagai macam belahan dunia muslim lainnya, untuk beribadah itu sangat-sangat sulit. Untuk beribadah ini, anak-anak di Palestina, saudara-saudari kita yang ada di Palestina harus beribadah dalam kondisi ketakutan. Karena mereka nggak tahu ketika sholat apakah masjidnya masih ada atau tidak. Dan juga mereka juga masih bingung ini. Yang masjidnya udah pada hancur, sekolahnya, rumahnya udah pada rata dengan tanah. Mau di mana mereka beribadah? Maka nikmat yang banyak ini, nikmat yang kita rasakan ini, karunia dari Allah harus kita syukuri betul-betul. Dan dari kisah ini kita juga bisa mengambil beberapa hikmah. Yang pertama, kalau kita menentang apa yang sudah digariskan, apa yang sudah dijaga oleh Allah, itu akan berhadapan langsung dengan kehancuran. Seperti Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah, dia duluan yang akan hancur. Ini menjadi muhasabah bagi kita, bahwa kita agar hati-hati nih, ya. Yang berurusan dengan rumah Allah, yang berurusan dengan operasional masjid, musola. Jangan sampai apa yang bukan haknya itu diambil. Karena akan berhadapan langsung dengan Allah. Maka hati-hati. Mungkin pernah lihat juga ya di sosial media atau di YouTube itu ada rekaman CCTV. Orang atau maling pencuri kotak amal, kelihatan itu. Kotak amalnya dibongkar, diambil. Mungkin ini orang-orang yang belum tahu bahwasanya yang berhadapan langsung ya dengan rumah Allah ini akan menemui kehancuran. Jangan sampai kita salah langkah. Jangan sampai kita mendapatkan kehancuran karena kita bermain-main, karena kita zalim dengan rumah Allah. Abraha aja hancur, dia mau menghancurkan rumah Allah. Apalagi orang yang jangan sampai ini zalim nih, jangan sampai. Operasional masjid untuk masjid, gunakan masjid. Jangan digunakan untuk pribadi, jangan digunakan untuk yang lain. Gunakan sesuai akadnya. Masuk juga ketika ada kan banyak ya sekarang tuh penggalangan dana ya. Kita juga harus memastikan ya, penggalangan dana itu misalnya untuk anak yatim ya. Itu benar-benar disampaikan ke anak yatim. Jangan sampai malah diambil bukan haknya. Ini sudah bermain-main dengan agama ini kalau udah seperti itu. Insya Allah, alhamdulillah di Primago Peduli juga kita menyalurkan ya beasiswa untuk anak yatim. Saat ini ada 18 anak yang belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor. Alhamdulillah, ini terima kasih banyak juga ayah bunda, saudara-saudari yang selalu memberikan donasinya lewat Primago. Jadi itu ketika uang donasinya masuk, Bapak Ibu sekalian, Primago langsung menyalurkan ya, utamanya untuk SPP dulu. Nah, nanti SPP-nya sudah lunas, baru nanti ada sisanya kita tidak ambil. Memang haknya anak yatim untuk anak yatim. Kita berikan lagi dalam bentuk uang saku. Masih ada lebih, kita buat kegiatan untuk anak yatim itu. Peningkatan dan pengembangan diri. Kita kasih kegiatan berupa motivasi. Nanti ada jalan-jalannya, ada turnya ya. Jadi mereka dapat banyak hal. Ya intinya ketika itu memang sudah diniatkan untuk anak yatim,
kita serahkan ke anak yatim. Dan berbagai hal yang lainnya ya, yang berhubungan dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah, itu kita harus hati-hati, harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai kita salah mengambil langkah, jangan sampai kita zolim. Apa yang sudah menjadi ketentuan Allah, udah laksanakan saja. Jangan malah mempertanyakan, kok bisa terjadi begini, kok bisa terjadi begitu. Kalau memang sudah digariskan di dalam Al-Quran, ya sudah tinggal ikuti. Walaupun sebenarnya belum ada panduan atau ketentuan ilmiahnya. Ada ayat di Al-Quran, hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Kamu tuh manusia dilarang untuk memakan bangkai, darah, dan daging babi. Tapi kan ada juga yang makan. Nah, umat Islam ya sudah, ketika turun ayat itu ya harusnya sami'na wa ata'na. Itu dulu, iman dulu, diyakini dulu, ya. Jangan malah dicoba dulu. Udah kalau memang dilarang nih, bangkai, darah, daging babi nggak boleh. Oh ya udah. Oh ternyata datang kan penjelasannya tuh belakangan. Sekarang zaman udah modern, medis semakin maju, ketahuan. Oh ternyata bangkai itu mengandung penyakit. Jadi kalau dimakan, ya kita akan sakit. Kan membawa kepada kehancuran. Oh ternyata di dalam darah itu, ya yang sudah membusuk itu juga ada kandungan bakterinya ternyata. Terus kalau manusia mengkonsumsi, malah bisa berpotensi bakteri itu menjadi tumor dan kanker. Daging babi itu. Ada juga, ada cacingnya lah dan segala macam. Itu kan ilmiahnya. Tapi ilmiahnya itu belakangan, iman dulu, kita imani itu. Oh ya udah jangan gitu. Kan kalau masih ditentang seandainya ada ayat itu dilarang, lalu manusianya tetap makan, ya sudah pasti kan akan datang kehancuran. Badannya jadi rusak, jadi sakit. Padahal sudah dilarang. Hanya ini dia jangan sampai hikmah sekali ya. Jangan sampai kita berlawanan atau kita melawan ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah ya di dalam Al-Quran. Bagaimana Abraha ini yang melarang atau melanggar ketentuan Allah, dia ingin menghancurkan rumah Allah, berhadapan langsung dengan Allah. Berhadapan langsung dengan kuasa dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan mengenai tadabbur surah Al-Fil ya. Semoga dengan kita membaca surah ini kita jadi paham. Di surah Al-Fil itu adalah surah yang menunjukkan betapa besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada umat Islam. Allah yang menurunkan syariat, Allah juga yang menjaga Ka'bah, menjaga rumah Allah itu agar tetap berdiri tegak sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semuanya bisa diberikan iman, Islam, istiqomah ya, menjalankan ketakwaan kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, dan juga kita diberikan kekuatan, kita diberikan keistiqomahan untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah. Mari sama-sama kita tutup kajian pagi hari ini dengan berdoa. Kita doakan ya untuk kita semuanya, khususnya keluarga besar pesantren Leadership Darut Tarqiyah Primago, santri-santriwati, asatid, ustazat, wali murid, para pemirsa, dan seluruh saudara-saudari kita, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, semoga yang saat ini mungkin kondisinya sedang sakit, segera Allah sehatkan, Allah angkat penyakitnya. Yang saat ini sedang memiliki hutang, memiliki tanggungan, semoga Allah lancarkan, Allah lunaskan semua hutang dan tanggungannya. Yang saat ini memiliki hajat-hajat, keinginan-keinginan yang tidak kunjung terkabul, semoga Allah berikan, Allah kabulkan keinginannya dalam waktu yang cepat. Dan saudara-saudara kita yang sedang kesusahan, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam hidupnya. Al-haziniyah as-salihah.
wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya karim ya maulana ya ma'bud. Min jamil ma'usi wa dhunub la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lana dhunubana waghfir dzunuba walidaina waghfir dzunuba asatidatina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma rabbana la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wala taliban min tullabil ilmi illa wafaqtah wa najahtah wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yasartaha ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tibaahu wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah mengikuti kajian ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Saya mohon maaf bila mana kata-kata penyampaian, kutipan ada yang salah, ada yang kurang berkenan. Karena sesungguhnya yang benar itu datang dari Allah dan yang salah dari saya pribadi dan saya mohon maaf. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR Code di bawah ini untuk infak dan sedekah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah sosial dan pendidikan Islam. Scan QR